warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya, Fida Safana Haifasilmi, dengan NIM 21842001, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Institut Pendidikan Indonesia. Saya membuat video ini sebagai salah satu dari tugas mata kuliah literasi di sekolah dasar dengan dosen pengampu, Bapak Widi Sukmanugraha, MPD. Baik, dalam video kali ini saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Pentingkah Kesehatan Mental? Seseorang atau pribadi yang mentalnya sehat adalah ditunjukkan dengan perlakuan kehidupan yang sesuai dengan norma atau aturan yang berlaku di masyarakat setempat. Nah, tentu saja kesehatan mental itu sangatlah penting. Mengapa penting? Karena ketika kita menjalani kehidupan, maka kesehatan mental kitanya pun harus sehat, tidak boleh terganggu. Karena ketika kesehatan mental kita terganggu, maka aktivitas-aktivitas kita pun akan menjadi terganggu. Ada 3 jenis kesehatan mental yang terganggu. Yang pertama itu adalah stres, yang kedua depresi, dan yang ketiga adalah tingkat kecemasannya yang tinggi. Yang pertama adalah stres. Stres adalah keadaan ketika seseorang mengalami tekanan yang sangat berat, baik secara emosi maupun mental. Seseorang yang stres biasanya akan tampak gelisah, cemas, dan mudah tersinggung. Stres juga dapat mengganggu konsentrasi, mengurangi motivasi, dan pada kasus tertentu dapat memicu depresi. Stres bukan saja dapat mempengaruhi psikologi penderitanya, tetapi juga berdampak kepada cara bersikap dan kesehatan fisik mereka. Adapun contoh dampak stres terhadap perilaku seseorang, yang pertama, menjadi penyendiri dan enggan berinteraksi dengan orang lain, lalu yang kedua, enggan makan atau makan secara berlebihan, yang ketiga, sering marah-marah dan terkadang kemarahan itu sulit dikendalikan, yang keempat, menjadi perokok atau merokok secara berlebihan bagi laki-laki, dan yang kelima, mengonsumsi minuman beralkohol serta berlebihan dan penyalahgunaan obat-obatan narkotika. Yang kedua adalah gangguan kecemasan. Gangguan kecemasan adalah kondisi psikologis ketika seseorang mengalami rasa cemas berlebihan secara konstan dan sulit untuk dikendalikan, sehingga akan berdampak buruk terhadap kehidupan sehari-harinya. Bagi sebagian orang normal, rasa cemas biasanya timbul pada suatu kejadian tertentu saja, misalnya saat akan menghadapi ujian di sekolah atau wawancara kerja. Namun, pada penderita gangguan kecemasan, rasa cemas ini kerap timbul pada setiap situasi. Itu sebabnya orang yang mengalami kondisi ini akan sulit untuk merasa rileks dari waktu ke waktu. Selain gelisah atau rasa takut yang berlebihan, gejala psikologis lain yang bisa muncul pada penderita gangguan kecemasan adalah berkurangnya rasa percaya diri, menjadi mudah marah, stres, sulit untuk berkonsentrasi, dan menjadi penyendiri. Sementara itu, gejala fisik yang mungkin menyertai masalah gangguan kecemasan antara lain sulit tidur, badan gemetar, mengeluarkan keringat secara berlebihan, otot menjadi tegang, jantung berdebar, sesak napas, lelah, sakit perut atau kepala, pusing, mulut terasa kering, dan kesemutan. Dan yang ketiga adalah depresi. Depresi merupakan gangguan suasana hati yang menyebabkan penderitanya terus-menerus merasa sedih. Berbeda dengan kesedihan biasa yang umumnya berlangsung selama beberapa hari, perasaan sedih pada depresi bisa berlangsung hingga berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan. Selain mempengaruhi perasaan atau emosi, depresi juga dapat menyebabkan masalah fisik, mengubah cara berpikir, serta mengubah cara berperilaku penderitanya. Tidak jarang penderita depresi sulit untuk menjalani aktivitas sehari-hari secara normal. Bahkan pada kasus tertentu, mereka bisa menyakiti diri sendiri dan mencoba untuk membunuh diri. Adapun beberapa gejala psikologi seseorang yang mengalami depresi, yang pertama yaitu kehilangan ketertarikan atau motivasi untuk melakukan sesuatu. Yang kedua, secara terus-menerus merasa bersedih bahkan terus-terusan untuk menangis. Yang ketiga, merasa sangat bersalah dan khawatir berlebihan. Yang keempat, tidak dapat menikmati hidup karena kehilangan rasa percaya diri. Yang kelima, sulit untuk membuat keputusan dan mudah tersinggung.
Yang keenam, tidak acuh terhadap orang lain. Dan yang terakhir, memiliki pikiran untuk menyakiti diri sendiri atau bunuh diri. Saat ini, individu yang sehat mental itu dapat didefinisikan menjadi dua, yaitu yang pertama yang negatif dan yang kedua yang positif. Nah, untuk gangguan mental dapat diawali dengan 20 gejala. Gejala yang pertama adalah berteriak atau berkelahi dengan keluarga dan teman-teman. Yang kedua, delusi, paranoia, atau halusinasi. Yang ketiga, kehilangan kemampuan untuk berkonsentrasi. Yang keempat, ketakutan, kekhawatiran, atau perasaan bersalah yang selalu menghantui. Yang kelima, ketidakmampuan untuk mengatasi stres atau masalah sehari-hari. Yang keenam, marah secara berlebihan dan rentan melakukan kekerasan. Yang ketujuh, memiliki pengalaman dan kenangan buruk yang tidak dapat dilupakan. Yang kedelapan, memiliki pikiran untuk menyakiti diri sendiri atau orang lain. Yang kesembilan, menarik diri dari orang-orang dan kegiatan sehari-hari. Yang kesepuluh, mendengarkan suara atau mempercayai sesuatu yang tidak benar. Yang kesebelas, mengalami nyeri yang tidak dapat dijelaskan. Yang kedua belas, mengalami perubahan suasana hati drastis yang menyebabkan masalah dalam hubungan dengan orang lain. Yang ke-13, merasa bingung, pelupa, marah, tersinggung, cemas, kesal, khawatir, dan takut yang tidak biasa. Ke-14, merasa sedih, tidak berarti, tidak berdaya, putus asa, atau tanpa harapan. Ke-15, merokok, minum alkohol lebih dari biasanya, atau bahkan menggunakan narkoba. Ke-16, perubahan drastis dalam kebiasaan makanan, seperti makan terlalu banyak atau terlalu sedikit. Ke-17, perubahan gairah. Ke-18, rasa lelah yang signifikan. Ke-19, tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari seperti merawat anak atau pergi ke sekolah atau tempat kerja. Dan yang ke-20 atau yang terakhir adalah tidak mampu memahami situasi dan orang-orang. Jadi pesan dalam buku ini adalah tetaplah jaga kesehatan mental kita dengan selalu melakukan hal-hal yang positif. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan melalui video ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya.